Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salim, NPM 20130-123, kelas reguler 1, klaster 2, 3C, mata kuliah Teknik Perlindungan Tanaman, dosen pengampu Triyaninta, SPM AGR. Di sini saya membuat judul tentang mengenal gejala serangan bakteri patogen pada tanaman. Pertama, saya akan membahas tentang penyakit bakteri oleh Sans-Homans Orchidae yang terdapat pada padi. Ini sampelnya saya dapat. Contoh penyakitnya kita jelaskan. Patogen ini dapat menginfeksi tanaman padi pada semua fase pertumbuhan tanaman dari mulai persemaian sampai menjelang panen. Penyebab penyakit patogen menginfeksi tanaman padi pada bagian daun melalui luka daun atau lubang alami berupa stomata dan merusak klorofil daun. Hal tersebut menyebabkan menurunnya kemampuan tanaman untuk melakukan fotosintesis apabila terjadi pada tanaman yang muda, mengakibatkan mati, dan pada tanaman fase generatif mengakibatkan pengisian gabah menjadi kurang sempurna. Gejala dan dampak penyakit. Bila serangan terjadi pada awal pertumbuhan, tanaman menjadi layu dan mati. Gejala ini disebut Crescent. Gejala Crescent sangat mirip dengan gejala sundep yang timbul akibat serangan penggerak batang pada fase tanaman generatif. Pada tanaman dewasa, penyakit daun bakteri menimbulkan gejala hawa atau black, baik gejala Crescent maupun awas. Gejala dimulai dari tepi daun berwarna keabu-abuan dan lama-lama daun menjadi kering. Bila serangan terjadi saat berbunga, proses pengisian gabah menjadi tidak sempurna, menyebabkan gabah tidak terisi penuh. Faktor yang menyebabkan perkembangan penyakit ini adalah faktor lingkungan yang sangat berpengaruh, terutama adalah kelembapan yang tinggi sangat memacu perkembangan penyakit ini. Oleh karena itu, penyakit hawar daun bakteri sering timbul terutama pada musim hujan. Pertanaman yang dipupuk nitrogen dengan dosis tinggi tanpa diimbangi dengan pupuk kalium menyebabkan tanaman menjadi lebih rentan terhadap penyakit hawar daun bakteri. Oleh karena itu, untuk menekan perkembangan penyakit hawar daun bakteri disarankan tidak memupuk tanaman dengan nitrogen secara berlebihan. Gunakan pupuk kalium dan tidak mengenai tanaman secara terus-menerus. Sebaiknya pengairan dilakukan secara berselang atau intermittent. Cara mengendalikan penyakit ini yaitu: pertama, teknik budidaya, penanaman benih dan bibit sehat. Mengingat patogen penyakit HDB dapat tertular melalui benih, maka sangat dianjurkan tanaman yang terinfeksi HIV tidak digunakan sebagai benih. Bibit yang sudah terinfeksi atau bergejala penyakit HDB sebaiknya tidak ditanam. Disarankan menggunakan pupuk N dan K secara berimbang dengan menghindari pupuk N terlalu tinggi. Yang kedua, sanitasi lingkungan. Mengingat patogen dapat bertahan pada inang alternatif dan sisa tanaman, maka sanitasi lingkungan sawah dan menjaga kebersihan sawah dari gulma yang mungkin menjadi inang alternatif dan membersihkan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi merupakan usaha yang sangat dianjurkan. Pencegahan penyebaran penyakit perlu dilakukan dengan cara lain, yaitu menanam benih yang berasal dari tanaman yang terserang penyakit, mencegah terjadinya infeksi bibit melalui luka dengan tidak melakukan pemotongan bibit, dan menghindarkan tanaman dengan naungan. Kedua, Colexericum lindimutianum pada kacang panjang. Ini contohnya, sampelnya ini sudah warna kuning, kemarin yang hijaunya kemarin masih hijau ya. Ini penyakitnya yang warna pink yang botol ini ya. Gejala awal penyakit bakteri ini berupa bintik kecil berair di bagian bawah permukaan daun kacang panjang. Selanjutnya, jaringan sekeliling menjadi nekrotik berwarna oranye dengan halo berwarna kuning. Daerah nekrotik pada daun yang terinfeksi berat akan menyatu membentuk luka yang lebih besar, dan bintik pada gejala awal akan berwarna hitam. Patogen yang menyerang batang bagian dan tangkai bunga berwarna hitam, sehingga menyebabkan polong yang terbentuk lebih basah dan akan digunakan sebagai jalan masuk bakteri ke dalam biji. Biji sakit terbukti merupakan sumber utama penularan bakteri di lapang. Penularan penyakit hawar bakteri lewat benih mengakibatkan tanaman bertambah dan pertumbuhan tanaman menjadi kerdil, sedangkan penyebaran sekunder hanya menyebabkan hawar daun. Penyakit ini juga ditularkan dengan percikan air hujan dan tanah, serangga dan sisa tanaman sakit. Penyakit bakteri juga merupakan penyakit yang pada umum
dan bagi daerah, terutama pada daerah-daerah dengan curah hujan tinggi, lembab, atau pada daerah yang memiliki sistem irigasi curah. Cara pengendaliannya itu yang pertama menggunakan kimia. Pengendalian secara kimia terhadap beberapa penyakit kacang panjang adalah dapat efektif dengan menggunakan fungisida lewat perlakuan benih atau penyemprotan lewat daun. Namun di tingkat petani menggunakan pestisida disarankan masih kurang ekonomis dan teknologi. Ini saat sekarang hanya sesuai untuk pertanaman percobaan. Jika dilakukan pengendalian dengan cara biasa, yaitu dengan biasanya bakteri hawa dikeluarkan melalui benih dan penyebaran di lapangan dibantu oleh percikan air, irigasi sisa tanaman sakit atau tanah yang terkontaminasi. Oleh karena itu, penyebaran dan perkembangan penyakit dapat dikurangi dengan menggunakan benih kacang panjang yang sehat. Perlakuan benih dengan air panas yang juga dapat mengurangi penularan patogen melalui benih. Di samping penggunaan benih sehat, cara kultur teknis seperti memperbaiki drainase lahan, mencabut tanaman sakit dan membakarnya, serta menjaga kesehatan lahan dan kemungkinan kontaminasi melalui alat-alat pertanian dan tanah dapat mengurangi intensitas serangan penyakit bakteri di lapangan. Ketiga, penyakit Ralstonia solanacearum pada cabai. Ini dia contoh dari penyakit Ralstonia pada cabai. Ini bagian bawahnya, penyakit bakteri pada cabai Ralstonia solanacearum. Ini dahulu dikenal dengan nama Pseudomonas solanacearum, merupakan bakteri luar tanah yang menyebabkan layu pada taman budidaya. Bakteri ini berkembang biak pada lingkungan yang bersuhu 30-35 derajat Celcius dan berkelembapan tinggi. Patogen ini dapat menyebar melalui tanah dan dapat bertahan hidup pada tanah serta sisa tanaman dalam waktu yang lama. Kemudian akan terlihat segar pada malam hari ketika cuaca sedang dingin. Beberapa daun muda layu dan daun tua sebagian bawah menguning apabila bagian tanaman terinfeksi. Batang, cabang, dan tangkai daun ini belah akan tampak berwarna coklat. Apabila batang dipotong, akan keluar lendir bakteri berwarna putih susu. Lendir ini dapat dipakai untuk membedakan penyakit layu bakteri dengan layu fusarium. Bakteri ini menginfeksi inangnya melalui akar sejak dilakukan pindah tanam. Selain itu, bakteri ini juga dapat menginfeksi tanaman melalui luka yang terdapat pada tanaman yang disebabkan oleh nematoda, siput, dan serangga hama lainnya. Langkah-langkah cara mengendalikan penyakit bakteri ini adalah gunakan pupuk kandang yang telah masak. Untuk pupuk kandang yang belum masak dapat memacu perkembangan bakteri ini melalui kenaikan suhu tanah yang disebabkan oleh proses fermentasi pupuk organik. Kedua, kurangi penggunaan urea, kalau perlu gunakan NPK saja. Penggunaan urea yang berlebihan akan menyebabkan tanaman sukulen dan mudah terserang penyakit. Ketiga, gunakan benih tanaman cabai yang tahan terhadap penyakit ini. Yang keempat, pergiliran tanaman menggunakan tanaman selain famili Solanaceae atau terwang-wangan. Gunakan PGPR sebagai kocoran di sekitar perakaran. 6. Hindari mengocor NPK maupun pupuk kimia lain pada akar tanaman. Pengocoran pupuk kimia akan menyebabkan luka pada akar tanaman cabai. 7. Pencelupan bibit sebelum tanam menggunakan PGPR. 8. Mencabut tanaman cabai yang telah terserang penyakit layu bakteri ini. 9. Hindari mengairi lahan dengan menangani lahan terlalu tinggi. Kalau perlu jangan digenangi. 10. Menurut pengalaman Mas Perry, jika tanaman cabai telah terserang layu, penggunaan pestisida menjadi kurang efektif. Yang keempat adalah Pseudomonas lindemuntianum. Penyakit ini adalah penyakit bakteri. Penyakit layu bakteri disebabkan oleh bakteri Pseudomonas solanacearum. Biasanya tanaman kedelai terkena penyakit ini saat umur 2-3 minggu setelah tanam. Gejala yang terlihat jika tanaman layu cerah tiba-tiba, tanaman kedelai yang terkena penyakit ini akan mengering dan mati, seperti penyakit yang lain. Penyakit ini akan cepat menyebar pada kondisi kelembaban yang tinggi. Cara mengatasi penyakit ini adalah pertama, mengatur
terhadap penyakit ini. Yang kelima, penyemprotan fungsi